Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Gerald van den Burg akan lakukan kolaborasi dengan Shin Tae-yong di Piala AFF U23. Kira-kira kolaborasi seperti apakah? Begini info mengejutkannya. Nah loh, dikonfirmasi langsung. Media Korea komentari nasib pemain timnas Indonesia usai ditinggal Shin Tae-yong. Apakah menurut media Korea timnas kita tambah baik? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kolaborasi Gerald van den Burg dan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U23. Sepak bola Indonesia kembali menghadirkan cerita menarik menjelang bergulirnya Piala AFF U23 2025. Nama Gerald van den Burg kini menjadi pusat perhatian usai membuat keputusan berani dalam menyiapkan skuad Garuda Muda. Meski kini Shin Tae-yong sudah tidak lagi melatih timnas Indonesia, namun jejak peninggalannya ternyata masih menjadi bagian penting dari proses seleksi yang dilakukan van den Burg. Sebuah kolaborasi yang tak terucapkan tetapi terasa kuat di lapangan. Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda, dikenal sebagai sosok yang mengusung filosofi sepak bola modern. Di tengah persiapan menuju turnamen internasional, ia melakukan gebrakan dengan memanggil sejumlah pemain berdarah campuran, termasuk mereka yang sebelumnya pernah mengisi era Shin Tae-yong. Salah satu nama yang kembali dipanggil adalah Victor Dethan. Winger lincah yang saat ini membela PSM Makassar ini sejatinya bukanlah wajah baru di panggung sepak bola nasional. Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong sudah mempercayainya tampil di timnas senior saat tampil di Piala AFF 2024. Meski saat itu hasilnya belum maksimal, pengalaman tersebut menjadi modal berharga bagi Dethan untuk lebih matang. Performa konsisten Victor Dethan di BRI Liga 1 musim ini pun akhirnya membuat van den Burg memberi kepercayaan kedua. Dengan catatan 3 gol dan 3 assist dalam 25 laga, Dethan memperlihatkan kualitas dan kematangannya sebagai salah satu talenta potensial Indonesia. Kini dengan sentuhan filosofi Eropa yang dibawa van den Burg, Dethan punya kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas sesungguhnya di level internasional U23. Tidak hanya Dethan, nama lain yang menarik perhatian publik adalah Jens Raven. Striker berdarah Belanda Indonesia ini sebenarnya sudah mencuri perhatian sejak memperkuat timnas U19 dan U20 di era Shin Tae-yong dengan torehan 8 gol internasional. Saat ini Raven bermain untuk FC Dordrecht U21 di Belanda dan terus menunjukkan perkembangan positif. Pemanggilan Raven ke skuad Garuda Muda oleh van den Burg menjadi sinyal kuat bahwa pembinaan talenta diaspora tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. Kolaborasi ini menunjukkan kesinambungan yang menarik. Meskipun Shin Tae-yong sudah tidak lagi duduk di kursi pelatih, warisan sistem pembinaan pemain muda yang ia bangun ternyata masih menjadi fondasi yang dihargai oleh van den Burg. Sang pelatih baru memilih untuk tidak menanggalkan seluruh peninggalan pelatih sebelumnya, melainkan mengintegrasikannya dengan filosofi modern yang ia bawa. Ini langkah yang cerdas di mana kesinambungan program pembinaan jauh lebih penting daripada sekadar membangun dari nol. Selain nama-nama yang bersinar kembali, van den Burg juga membuat keputusan berani dengan memanggil kembali Brandon Schooneman. Striker muda yang sempat tenggelam di Arema FC ini kembali diberi panggung setelah sempat bersinar di level junior pada masa Shin Tae-yong. Meski musim ini hanya tampil 3 kali dengan durasi bermain minim, Brandon kini mendapat kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa ia masih layak bersaing di level internasional. Keputusan-keputusan strategis ini memperlihatkan filosofi kepelatihan van den Burg yang lebih menekankan pada kualitas bukan sekadar popularitas atau status pemain. Bahkan mereka yang sempat hilang pun tetap mendapat panggilan jika dinilai layak. Ini tentu menjadi sinyal positif bagi regenerasi timnas Indonesia, di mana pembinaan berkelanjutan menjadi prioritas utama.
Menariknya lagi, kolaborasi tak langsung antara Gerald Vandenberg dan Shin Tae-yong ini seakan melengkapi sinergi yang kini juga berjalan di level senior. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim senior membawa visi yang sejalan, yaitu membangun kekuatan timnas secara berjenjang dan berkesinambungan. Dengan struktur pembinaan yang mulai solid, bukan tak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan memiliki skuad yang kompetitif di semua kelompok usia. Dukungan penuh dari berbagai pihak pun mulai terlihat. Klub-klub BRI Liga 1 menunjukkan komitmennya dengan mendukung pemanggilan pemain muda ke timnas, sementara supporter pun antusias menyambut gebrakan baru yang dilakukan Vandenberg. Para penggemar optimis bahwa formula keberagaman pemain lokal, diaspora, dan kesinambungan pembinaan ini bisa menjadi senjata baru bagi Garuda Muda untuk berbicara banyak di kancah Asia Tenggara. Kini semua mata tertuju pada Piala AFF U20 2025. Apakah kolaborasi warisan Shin Tae-yong dan inovasi Gerald Vandenberg ini mampu membawa timnas Indonesia U23 berbicara banyak? Apakah Victor Detan, Jens Raven, dan Brandon Schoenemann bisa menjadi kunci sukses Garuda Muda? Bagaimana menurut kalian? Yuk, tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Apakah ini menjadi awal era keemasan baru bagi sepak bola Indonesia? Media Korea komentari nasib pemain timnas Indonesia usai ditinggal Shin Tae-yong. Kepergian Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia awal tahun ini rupanya masih menyisakan banyak cerita. Meskipun timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert sukses melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, namun tidak semua pihak melihat perjalanan Garuda berjalan mulus. Salah satunya datang dari media Korea Selatan, negara asal Shin Tae-yong, yang justru melontarkan kekhawatiran terhadap masa depan skuad merah putih, khususnya para pemain naturalisasi yang kini tengah diterpa nasib kurang baik. Media Korea Selatan Ocean mengangkat sisi lain dari euforia timnas Indonesia yang baru saja mengamankan tiket ke babak keempat kualifikasi. Di tengah semangat pendukung yang membuncah, Ocean justru menyoroti krisis tersembunyi yang tengah melanda para pemain naturalisasi Indonesia. Mereka menuliskan dengan tajam, timnas Indonesia tengah dilanda masalah akibat banyaknya pemain naturalisasi yang dilepas klubnya. Sebuah kalimat yang langsung menggugah banyak perhatian. Ada fakta menarik yang patut disorot. Saat ini 6 pemain naturalisasi kunci yang selama ini menjadi pilar timnas Indonesia ternyata sedang tidak memiliki klub. Mereka adalah Tom Haye, Jordi Amat, Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, dan Ragnar Orotmangoen. Sebagian besar dari mereka adalah pemain yang dulunya didatangkan ke Indonesia di era Shin Tae-yong sebagai bagian dari proyek besar memperkuat skuad Garuda dengan pemain diaspora berkualitas Eropa. Ketika nama-nama ini dilepas oleh klubnya, muncul kekhawatiran besar dari media Korea. Menurut Ocean, kondisi ini bisa menjadi bumerang bagi timnas Indonesia, terutama ketika akan menghadapi pertandingan penting di fase kualifikasi berikutnya. Bagi Indonesia, jika pemain naturalisasi tersebut tidak dalam kondisi prima menjelang pertandingan penting, itu akan menjadi pukulan telak, tulis Ocean dengan nada prihatin. Kekhawatiran itu tentu bukan tanpa alasan. Kita tahu bahwa pemain seperti Justin Hubner selama ini menjadi tulang punggung lini pertahanan Garuda. Nathan Chu Aon mengisi lini tengah dengan ketenangan, sementara Rafael Struijk dikenal sebagai motor serangan yang sangat produktif. Jika ketiganya tak menemukan klub baru atau tidak mendapatkan menit bermain reguler, maka kebugaran fisik, ritme pertandingan, hingga kepercayaan diri mereka bisa menurun drastis. Dampaknya akan langsung dirasakan timnas Indonesia, apalagi saat menghadapi lawan-lawan tangguh dari Timur Tengah di babak keempat nanti. Menariknya, media Korea bahkan menyebut bahwa kondisi ini bisa menjadi ancaman bagi mimpi besar timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, baik di era Shin Tae-yong maupun era Patrick Kluivert. Jika mereka tumbang, harapan pelatih Shin Tae-yong agar mantan anak didiknya bisa lolos ke Piala Dunia bisa terancam, lanjut Ocean menutup laporannya. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia tentu punya pandangan berbeda. Meski situasi ini mengundang kekhawatiran, namun beberapa pihak menilai masih ada waktu bagi para pemain naturalisasi ini untuk menemukan klub baru sebelum laga-laga penting bergulir.
PSSI dan tim pelatih Patrick Kluivert tentu harus aktif memantau kondisi masing-masing pemain dan melakukan intervensi jika diperlukan. Bahkan beberapa pengamat menyebutkan bahwa ini justru menjadi momentum introspeksi bagi PSSI untuk memperkuat pembinaan pemain lokal agar ketergantungan terhadap naturalisasi bisa perlahan dikurangi. Kini pertanyaannya, apakah kekhawatiran media Korea itu berlebihan? Atau justru menjadi sinyal bahaya yang harus diwaspadai? Apakah dengan absennya Shin Tae-yong, warisan para pemain naturalisasi yang dahulu ia datangkan, masih bisa menjaga asa Garuda ke Piala Dunia? Ataukah kita harus mulai realistis dan mencari strategi alternatif? Bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola Indonesia? Apakah timnas Indonesia masih punya kekuatan solid untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita bahas sama-sama apakah kritik dari media Korea ini benar adanya atau justru Garuda akan tetap terbang tinggi meski diterpa badai masalah. 6 pemain timnas Indonesia berstatus free agent. Siapa sangka di tengah euforia keberhasilan timnas Indonesia menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tersimpan sebuah fakta yang benar-benar di luar dugaan. Sejumlah pemain kunci yang selama ini menjadi andalan Garuda justru kini menghadapi situasi sulit dalam karier mereka. Setelah kepergian Shin Tae-yong sebagai pelatih utama, tak sedikit dari para pemain naturalisasi yang dulunya diproyeksikan menjadi tulang punggung masa depan timnas, kini berstatus free agent. Istilah free agent sendiri berarti pemain tersebut tidak memiliki klub dan bebas untuk bergabung ke tim mana saja yang berminat. Namun di balik status bebas itu terselip ketidakpastian yang justru bisa mengancam karier sang pemain jika terlalu lama menganggur. Kabar terbaru datang dari Nathan Chuaon. Pemain bertahan muda yang sebelumnya bermain untuk Swansea City ini resmi mengakhiri kontraknya lebih cepat dari yang seharusnya. Padahal kontrak Nathan awalnya masih berlaku hingga 2026. Keputusan pemutusan kontrak ini membuat Nathan menjadi nama ke-6 dalam daftar panjang pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kini tidak memiliki klub. Pernyataan resmi Swansea pun menyebutkan bahwa mereka mendoakan yang terbaik bagi masa depan Nathan, namun tetap saja status tanpa klub bukanlah situasi ideal bagi pemain manapun. Sebelum Nathan, sudah ada 5 nama lain yang lebih dulu mengalami nasib serupa. Tom Haye, gelandang berusia 30 tahun, resmi dilepas oleh Almer City. Meski kini diincar sejumlah klub termasuk Persija Jakarta, namun hingga kini belum ada kepastian kemana ia akan berlabuh. Dengan nilai pasar mencapai 18,8 miliar rupiah, Haye menjadi pemain dengan market value tertinggi di antara ke-6 nama yang kini menganggur. Jordi Amat, bek senior yang selama ini menjadi pemimpin di lini belakang timnas Indonesia, juga menghadapi nasib serupa. Setelah dilepas Johor Darul Tazim dalam kurung JDT, Amat kini tengah dikaitkan dengan beberapa klub Liga 1 seperti Persija dan Persib. Namun tak adanya kepastian kontrak membuat masa depannya di level klub juga masih abu-abu. Dengan nilai pasar 12,2 miliar rupiah, Jordi jelas tetap menjadi aset berharga. Namun waktu terus berjalan dan kompetisi sudah di depan mata. Justin Hubner, bek tengah berusia 21 tahun yang sempat merumput di Wolverhampton Wanderers, juga termasuk dalam daftar ini. Meski banyak pengamat yakin Hubner tak akan kesulitan menemukan klub baru berkat pengalamannya di Eropa, namun hingga kini statusnya tetap free agent dengan market value 5,6 miliar rupiah. Nama lainnya Saine Patinama dilepas oleh KAS Open di Belgia. Bek kiri ini sempat dikabarkan didekati Buriram United dan Bayangkara FC, namun lagi-lagi belum ada kabar resmi mengenai masa depannya. Dengan nilai pasar 4,7 miliar rupiah, usia muda serta pengalamannya di timnas Indonesia, Patinama seharusnya masih punya peluang besar untuk melanjutkan karier profesionalnya. Rafael Struijk, penyerang muda berusia 22 tahun, juga ikut masuk daftar pemain tanpa klub usai kontraknya tak diperpanjang oleh Brisbane Roar. Kabarnya, Struijk sedang diminati oleh Bali United, namun semua masih dalam tahap pembicaraan. Dengan nilai pasar 2,8 miliar rupiah, Rafael tetap memiliki potensi sebagai penyerang masa depan timnas.
Situasi ini tentu menjadi dilema besar bagi timnas Indonesia. Di satu sisi, para pemain naturalisasi ini selama ini menjadi kunci kekuatan Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun kini setelah perginya sang arsitek asal Korea Selatan itu, banyak dari mereka justru kehilangan tempat di level klub. Tanpa klub, otomatis mereka tidak akan mendapatkan menit bermain yang cukup, kehilangan sentuhan pertandingan, serta risiko menurunnya kebugaran. Hal ini jelas bisa berpengaruh pada performa mereka saat memperkuat timnas Indonesia di laga-laga internasional mendatang. Lebih jauh lagi, fenomena ini juga mengundang pertanyaan, apakah program naturalisasi yang digalakkan di era Shin Tae-yong benar-benar sudah dipersiapkan secara matang untuk jangka panjang? Ataukah kini timnas harus mulai kembali fokus memperkuat pemain-pemain lokal agar ketergantungan terhadap pemain diaspora bisa perlahan dikurangi? Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Indonesia? Apakah situasi banyaknya pemain naturalisasi yang kini berstatus free agent ini akan mempengaruhi performa timnas Indonesia ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah ini saatnya Indonesia lebih berani memberi ruang untuk pemain lokal? Atau tetap bertahan dengan kekuatan naturalisasi? Ayo kita diskusikan bersama. FIFA dibuat terdiam dengan tewasnya pemain Palestina. Dunia kembali dikejutkan oleh insiden memilukan yang terjadi di Palestina. Dua pemain muda Palestina, Mustafa Mit dan Abdullah Mazen Hawila, tewas dalam serangan brutal yang dilancarkan Israel. Ironisnya, di tengah kabar duka ini, FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia justru memilih bungkam. Tak ada kecaman, tak ada pernyataan, apalagi sanksi. FIFA seakan-akan menutup mata, telinga, dan mulutnya atas tragedi kemanusiaan yang terus berulang di tanah Palestina. Serangan yang menewaskan kedua pemain sepak bola muda Palestina itu terjadi di tengah ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah. Pada Jumat 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran dengan menargetkan fasilitas teknologi nuklir di Isfahan. Serangan ini pun langsung dibalas Iran dengan menghujani Tel Aviv menggunakan rudal dan pesawat di Rawa. Namun di saat sorotan dunia tertuju pada konflik Israel-Iran, tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Palestina. Alih-alih hanya berfokus pada Iran, Israel juga mengarahkan agresinya ke Palestina. Bahkan serangan itu tak luput dari area sipil, termasuk Stadion Faisal Al-Husseini, markas utama sepak bola Palestina yang diserang menggunakan gas air mata. Tak lama berselang, Federasi Sepak Bola Palestina (PFA) pun melayangkan protes keras kepada FIFA. Mereka meminta agar organisasi sepak bola dunia itu memberikan sanksi kepada Israel sebagaimana pernah mereka lakukan terhadap Rusia saat menginvasi Ukraina. Lebih dari 200 pemain Palestina telah kehilangan nyawa sejak 7 Oktober 2023. Namun kematian Mustafa Mit dan Abdullah Mazen Hawila terasa begitu menyayat hati. Mereka tidak tewas di medan perang, melainkan saat sedang mengantri bantuan makanan. Dua pemuda yang seharusnya masih bisa berlari di atas lapangan hijau, kini harus meregang nyawa akibat kekerasan yang tak kunjung berhenti. PFA bahkan menyebut insiden ini sebagai kejahatan serius terhadap olahraga dan mendesak FIFA untuk bersikap tegas. Namun hingga detik ini, FIFA tetap saja diam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada tekanan kepada Israel, seakan tragedi kemanusiaan di Palestina bukanlah bagian dari tanggung jawab moral mereka. Padahal publik dunia masih mengingat bagaimana FIFA begitu cepat mengambil keputusan tegas terhadap Rusia saat negara itu menginvasi Ukraina pada 2022. Kala itu Rusia langsung dilarang berpartisipasi dalam semua ajang internasional, termasuk Piala Dunia. Akibatnya, Rusia absen dalam 2 edisi berturut-turut termasuk Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan digelar. Sementara Ukraina, negara yang menjadi korban invasi, tak dikenai sanksi apapun. Kini muncul pertanyaan besar, apakah FIFA sedang menerapkan standar ganda? Mengapa Rusia bisa dihukum tetapi Israel dibiarkan? Bukankah kejahatan kemanusiaan di Palestina tak kalah tragisnya? Mengapa nyawa para atlet Palestina seakan tak memiliki nilai di mata FIFA? Pertanyaan-pertanyaan itu kini bergema di seluruh dunia, terutama di kalangan pecinta sepak bola yang menginginkan keadilan dan solidaritas sesungguhnya dalam olahraga.
Konflik Israel dan Palestina bukanlah konflik baru. Namun ketika dunia olahraga yang selama ini diagung-agungkan sebagai simbol perdamaian dan persatuan tidak mampu bersikap adil, maka kredibilitasnya pun mulai dipertanyakan. Sepak bola seharusnya berdiri di atas prinsip keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas lintas bangsa. Ketika dua pemain muda harus kehilangan nyawa hanya karena menunggu bantuan makanan, maka sesungguhnya yang sedang diserang bukan hanya manusia, melainkan juga nilai-nilai luhur olahraga itu sendiri. Kini publik dunia menunggu keberanian FIFA. Apakah mereka hanya berani ketika berhadapan dengan Rusia, ataukah mereka juga akan bertindak adil terhadap Israel? Ataukah dunia sepak bola internasional akan terus membiarkan standar ganda ini menjadi bagian dari wajah buruk organisasi yang katanya netral ini? Bagaimana menurut Anda? Apakah FIFA seharusnya bersikap tegas kepada Israel seperti halnya kepada Rusia? Apakah nyawa dua pemain muda Palestina ini akan dianggap tak penting hanya karena dinamika politik? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Suara Anda penting untuk menegakkan keadilan di dunia sepak bola.